Sampai ketemu kembali, berjumpa kembali dengan saya. Untuk anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat tentunya ya. Baik. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit peneguhan ya, dan rangkuman ya pada anak-anak sekalian. Bahan-bahan yang akan kita persiapkan untuk ujian atau evaluasi akhir ya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin memberikan rangkuman dan peneguhan agama Katolik untuk kelas 4 sekaligus perjumpaan kita ya. Nah, ada 3 kompetensi dasar atau KD yang akan kita garis bawahi pada saat ini. Yang pertama, KD 3.6 ya, yaitu memahami makna perumpamaan dan mukjizat-mukjizat Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Nah, kemudian KD 4.6 melakukan aktivitas ya. Di sini bisa membuat puisi, bermain peran, video, kemudian restory ya, menceritakan kembali yang mencerminkan penghayatan atas perumpamaan dan mukjizat yang dilakukan Yesus sebagai janji Allah. Oke ya. Nah, KD 3.6 itu meliputi apa saja? Yang pertama, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ini ada di pelajaran 16 ya, anak-anak, silakan nanti dibaca. Dan meliputi yang kedua, mukjizat-mukjizat Yesus di pelajaran 17. Nah, baik. Yang pertama, rangkuman yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, kita harus mengimani bahwa Yesus menceritakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kemudian yang kedua, kita harus peduli kepada sesama. Itu bisa kita lakukan setiap hari di sekitar rumah kita. Lalu yang ketiga, kita paham bahwa tugas utama Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa tugas utama Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, maka paham perbedaan kerajaan Allah dengan kerajaan duniawi penting. Karena itulah tugas utama Yesus bukan kekuasaan atau pemerintahan duniawi pada zamannya. Kemudian yang kelima, rangkuman dan peneguhan dari saya untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Yesus menggunakan cerita-cerita sederhana yang kita sebut perumpamaan. Kemudian yang keenam, catatan saya, mau memahami lebih banyak contoh perumpamaan Yesus, ya Anda harus baca kitab suci, khususnya Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini saya contohkan Matius 15 ayat 23 sampai 35. Kemudian rangkuman yang berikutnya, yang ketujuh. Tujuan dari perumpamaan itu adalah tak lain tak bukan supaya rakyat atau umat lebih paham dan mengerti tentang kerajaan Allah.
Kemudian yang ke-8, mukjizat Yesus terjadi itu ada dua hal. Yang pertama, karena belas kasihnya saja sehingga seseorang itu mengalami mukjizat. Dan yang kedua, karena iman seseorang yang siap berbuah, sudah siap berbuah. Ya. Itulah sebabnya kita tahu bahwa kisah di kolam Bethesda, ya, waktu ada seorang yang duduk di pinggir kolam, tidak ada yang menolongnya untuk terjun ke kolam. Setiap dia mau gerak, sudah didahului oleh orang lain. Maka Yesus datang kepadanya, apa bisa saya bantu? Kemudian orang itu mengatakan, tidak ada orang yang menolong saya supaya saya bisa masuk ke kolam itu dan sembuh. Kemudian Yesus mengatakan, bangkit dan berjalanlah. Ya, di sini iman orang itu sudah siap berbuah dan dia sembuh, dan Yesus juga mempunyai belas kasihan kepadanya. Kemudian yang ke-9, kita adalah saksi Kristus dalam hidup sehari-hari dengan hidup sederhana, penuh percaya dan selalu bersyukur. Ya, ini penting sekali. Ya, kita ingat bahwa apapun yang kamu minta daripadanya, asal kamu percaya, kamu mendapatkannya. Penyakit bukan kutukan Allah, apalagi masa pandemi wabah corona. Mereka yang kebetulan kena tertular bukan karena kutukan Allah. Oleh karena itu, tetap bisa dan dekat namun jaga jarak aman. Tapi juga tidak dijauhi, apalagi disingkirkan. Kita ya selalu berdoa dan selalu bersyukur ya untuk para garda terdepan dan pemerintah. Karena wabah sudah berakhir. Terima kasih. Ini contoh afirmasi yang positif. Ya. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita berdoa. Terima kasih. Kita bersyukur. Para garda terdepan dan pemerintah. Karena wabah sudah berakhir. Ya, itu contoh lain. Catatan yang ke-13. Mukjizat bukan hanya soal tanda, tetapi maknanya adalah Allah terlibat dan selalu berkarya dalam hidup kita, asal kita tahu caranya. Catatan yang ke-14, di dalam lagu mukjizat itu nyata menggambarkan ada kuasa Allah yang bekerja, yang memungkinkan semua hal bisa terjadi. Kita tinggal minta, percaya, dan menerima. Nah, Bapak harap jelas ya untuk KD 3.6. Kemudian 3.7, ya, kemampuan dasar yang harus kita kuasai, memahami aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman pada Allah. Kemudian aktivitasnya atau keterampilannya ya, membuat video relevan tentang virus corona dan pencegahannya. Ya, ini sudah kita lakukan sebagai kegiatan individu di rumah. Nah, apa saja itu kemampuan dasar yang ke-3.7? Yang pertama, ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Ya, nanti anak-anak baca di pelajaran 18. Kemudian yang kedua, doa syukur gereja ya, di pelajaran 19. Nah, catatan yang pertama yang perlu Bapak garis bawahi, bahwa kita mampu melibatkan Allah dalam hidup sehari-hari dengan selalu berdoa, dalam bentuknya adalah selalu bersyukur.
Yang kedua, saya pernah mendoakan orang tua, teman, saudara, sehingga kita bertumbuh semakin baik dan positif. Ya, artinya kita jangan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi kita juga mendoakan orang-orang yang terlibat dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, hafal doa-doa syukur gereja, di mana kita adalah satu kesatuan yang beriman kepada Yesus. Nah, catatan yang berikutnya, belajar beriman dari bangsa Israel yang mampu melihat karya Allah dalam hidup mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak, kita diberi akal budi, pikiran. Ya. Kita diberi pikiran yang mempunyai kekuatan yang dahsyat bila tahu caranya. Ya. Kalau kita tahu caranya menggunakan pikiran kita, maka akal budi ini luar biasa, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian penegasan yang berikutnya, mampu bersyukur setiap hari dan percaya bahwa Allah selalu menyertai dan hadir dalam hidup semua orang, termasuk kita. Ya. Kemudian catatan yang berikutnya, kita bersyukur karena sudah ada teladan beriman dari para pendahulu kita. Dan itu yang sering kita sebut tradisi iman, para rasul. Kemudian catatan yang ke-8, bentuk paling nyata doa syukur gereja ada pada perayaan Ekaristi. Mau tiap hari atau tiap minggu ada. Nah, itu bisa kita lihat dalam Lukas 22, 14 sampai 23. Catatan yang berikutnya, gereja dibantu dengan masa-masa dan doa-doa sepanjang tahun yang dirangkum dalam kalender liturgi. Ya. Bagi anak-anak yang belum pernah lihat kalender liturgi, nanti bisa datang ke gereja ataupun ke tempat teman yang memiliki kalender liturgi ini, ya. Nah, yang berikutnya, gereja bersyukur untuk apa? Ya, untuk karya keselamatan. Ya. Untuk karya keselamatan Allah yang sudah kita rasakan dan alami dalam diri Yesus. Kemudian yang 11, ada dua peran besar dalam gereja Katolik, yaitu Hari Raya Paskah dan Hari Raya Natal. Ya. Baik, itu tadi kemampuan yang kedua, yaitu 3.7, ya, berkaitan dengan aneka doa dalam gereja. Nah, sekarang kemampuan yang ketiga, memahami makna doa spontan, doa pribadi, dan doa bersama sebagai ungkapan iman kepada Allah. Nah, itu meliputi apa saja, ya. Nanti anak-anak lihat di buku cetak, yaitu ada doa pribadi, doa bersama, dan doa spontan. Ya, ada di pelajaran 20, 21, dan 22. Nah, kita rangkum menjadi satu. Yang pertama, ya, doa adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, itu pentingnya sarana doa ini, maka kita harus menciptakan waktu dan diri kita karena kita mau berbicara dengan Allah. Kemudian yang kedua, Allah tidak hanya berbicara melalui doa. Ya, ini penting. Kita bisa berbicara lewat Allah, bisa berbicara lewat banyak cara. Yang pertama, misalnya lewat kitab suci. Yang kedua, lewat orang tua. Yang ketiga, lewat teman. Yang berikutnya lewat bapak ibu guru. Nah, catatan berikutnya, di kemampuan yang ketiga ini, berdoa bisa kapan saja dan di mana saja, betul. Tetapi manusia membutuhkan, ya, ruang khusus untuk doanya. Jadi manusia nggak mau sembarang doa di pasar atau di mana, ya, secara rutin, ya. Kemudian yang keempat,
Isi doa bisa apa saja dari pengalaman kita sehari-hari, sehingga bersifat jujur dan apa adanya. Yang kelima, doa pribadi dibedakan dengan doa bersama. Kalau doa pribadi, ya bersifat pribadi, perorangan. Kalau doa bersama, bersifat umum bersama-sama untuk satu wujud atau beberapa doa. Ya, misalnya doa syukuran, syukur atas rumah baru, syukur atas mobil baru, ya, syukur atas kelulusan dan sebagainya, ya. Catatan yang keenam, doa spontan, ya, berbeda dengan doa resmi gereja. Kalau doa spontan, kalau doa yang bersifat resmi berarti mengikat, ya, dan tidak boleh diubah-ubah. Kalau doa spontan bebas pakai bahasa pribadi, namun juga menyesuaikan dengan situasi. Artinya kita juga bisa berdoa spontan ketika acara ulang tahun, ketika acara pesta. Doa spontan kita juga jangan ngawur, ya kan, kita juga bisa sesuai dengan iman kita, dengan bahasa yang paling aman, bahasa Indonesia, ya, kalau kita berada di lingkungan yang berbahasa Indonesia. Kemudian yang ketujuh, inspirasi doa pribadi, ya, bisa dibaca di Injil Matius 6 ayat 1 sampai 15, supaya kita berdoa bukan seperti orang munafik, tapi berdoa apa adanya, jujur dan ikhlas. Nah, ini penting, ya. Saya garis bawahi, jangan berdoa seperti orang munafik, ya, tapi berdoa jujur apa adanya, tulus. Berdoa seperti anak kecil yang berdoa kepada Tuhan. Misalnya ketika dia dicubit atau dimarahin orang tuanya, lalu berdoa, ya Tuhan, tadi saya dimarahin oleh papa mama, saya boleh nggak minta tolong sama Tuhan, marahin lagi dong papa mama saya biar mereka tahu aku sedih Tuhan, amin, ya kan, ya. Itu anak kecil spontan tapi ada isinya, bagaimana dia bisa berbicara kepada Tuhan dalam doanya seorang anak kecil, ya. Nah, kalian bisa juga berdoa secara tulus dan jujur kepada Tuhan. Kemudian yang ke-8, kita juga punya tradisi doa gereja yang terus kita pakai, seperti doa rosario, novena, dan sebagainya, ya. Kemudian yang ke-9, doa spontan dan doa pribadi harus dilatih setiap hari agar terampil dan terbiasa. Jadi nggak mungkin seseorang itu bisa terampil berdoa pribadi atau doa spontan kalau tidak dilatih. Maka kita harus berdoa setiap hari, pagi, siang, sore, malam, tidur, mau makan, perjalanan. Syukur setiap hari adalah sesuatu yang baik untuk dibiasakan, ya. Dan tidak tergantung selalu dengan rumusan atau resmi, ya. Jadi kita bisa berdoa dengan spontan, tetapi ya bahasa yang baik dan benar. Oke, teman-teman, saya kira sampai di situ rangkuman dari Bapak, ya. Jadi kita mulai dari KD 3.76, 3.7 dan 3.8, ya. Selamat berjuang anak-anakku, pasti Anda bisa, ya. Berikan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Bapak doakan pasti sukses dalam mempersiapkan evaluasi pelajaran, ya. Nah, ini Bona, ya. Bona ucapkan halo pada kakak-kakaknya. Halo kakak, selamat belajar kakak. Bona mendukungmu, ya. Oke, ada semua, ya. Itu dari Bona, ya. Bona mendukung kakak-kakaknya mempersiapkan evaluasi belajar katanya, ya. Oke, ya, baik. Baik, apa kira sampai di situ dulu, ya. Ketemu kangen
kita, Bapak rindu pada kalian sehingga Bapak sengaja membuat video ini untuk Anda. Video ini untuk anak-anak sekalian sekaligus memberikan rangkuman dan peneguhan, sekaligus bantuan atau kisi-kisi atau apa namanya untuk mempersiapkan evaluasi belajarmu. Oke, jiwaku mendoakan jiwamu supaya kamu sukses. Stay at home, jaga kesehatan, selalu bersyukur dalam situasi apapun. Ya, Bapak terikat dalam satu ayat. Oke, ya Bona, ya bersukacitalah dan mengucap syukurlah senantiasa. Ya, tiap waktu, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, waduh, ya. Dadah, Bon. Dadah.